kanannya lagi adalah Mas Mufid dari PKB, kiri saya adalah Mas Dovir dari PKS, kirinya lagi yang menghadap ke timur adalah Mbak Intan dari P3, kirinya lagi adalah Pak Harto dari PDI. Alhamdulillah, yang terhormat sekaligus absen dari Dinas Kesehatan, berapa orang Ibu? Kami bawa 3 orang dari Yankes dan dari Sumber Daya Kesehatan. Dari Sumber Daya Kesehatan. Izin Pak Kadis ada acara di luar. Siap. Juga dari BPJS Kesehatan cabang Jember, Ibu Yasi, berapa orang Ibu? Mana? 2 orang. Oh, di belakang. Siap. Dari Rumah Sakit Dr. Subanti, berapa orang Dok? 4 orang. Yang mana? 2. Oh, siap. Oke, lanjut. Dari Rumah Sakit Daerah Balung, Ibu mana yang? Oh, di belakang. Bu Santi, siap Ibu. Berikutnya dari Rumah Sakit Daerah Kalisa, Ibu Laras. Iya, Ibu Saras. Bersama siapa Ibu? Oh, oke. Terus sama siapa lagi? Sudah. Berapa? 2 orang. Berapa orang Kalisa? 2 orang. Baik, lanjut. Dari Rumah Sakit Perkebunan PTPN 10 Jember Klinik, Bu Direkturnya, berapa orang Ibu? Sendiri, berani ya. Perempuan berani nih, sama-sama perempuan. Berikutnya Rumah Sakit ketiga Baladika Husada. Berapa orang Bapak? 3 orang. Waduh. 3 orang. Mana? Apakah program sosial ini kebetulan ada rapat lima besar bersama wakilan negara? Berarti sendiri. 3 orang. Mana? Resmi Oh, sama di pojok sana. Oke, siap. Dari Rumah Sakit Paru. Bapak Direktur kami beserta jajaran komite sedang ada kegiatan dinas di Provinsi Jawa Tengah. Beliau mewakilkan kepada kami hadir dari 3. Lalu beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir dan masa kami izin. Siap. Oke. Dari Rumah Sakit Utama Husada, Ambulu. Berat sendirian Bapak? Berani? Bapak berani juga ternyata. Rumah Sakit Utama Husada itu mana? Ambulu. Ambulu itu mana? Ambulu mana? Oh, siap. Oke. Rumah Sakit Bina Sehat, Bu Faidah. Kawi. Hidungnya nggak sama Bu. Gak apa-apa. Yang kawi. Kresek-kresek godong jati, pesek-pesek rezekeni. Panjenengan apa ini? Direkturnya. Oh, wow. Sendiri? Saya Ibu. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Cukup 2 orang. Oke. Berikutnya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sri Kandi IB. Ibu direkturnya berapa orang Ibu? 2 orang bersama 3 orang ya berarti. Siap. Sri Kandi. Mana ini ya? Sudah besar. Oke. Ini kan sekaligus ta'aruf nggih. Rumah Sakit Kaliwates, Ibu Direktur, asli Direktur, mata baca aja. Enggak kan saya harus bertanya, kalau namanya perkenalan kan perlu bertanya dengan mantapnya kan begitu. Tidak apa-apa, berarti banyak yang perempuan ini direktur-direkturnya. Berapa orang tadi? Bersama mana? Oh ya, siap. Rumah Sakit Siloam, berapa orang? 2 orang. Panjenengan direkturnya? Bukan kebetulan direktur saya lagi sakit habis pasca operasi, jadi saya mewakili beliau. Ya, berapa orang mana sama? Saya dengan
termasuk divisi. Oh, gini. Berikutnya Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah. Izin Bapak, langsung direkturnya Dok. Siap. Berapa orang Bapak? Berempat. Ya, didampingi oleh Sri Kandi. Berikutnya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Jember. Jenengan sih mau ceria ya Pak? Ya memang harus ceria. Berdua pun saya direkturnya dan wakil pelayanan ada Dr. Hesti di sudut kiri belakang. Siap. Dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Umum Citra Husada. Oke? Direkturnya? Oke, sama mana? Oh, didampingi Sri Kandi 2. Oke, cukup 14 nggih? Sampai saya lupakan beliau. BPJS. Oh iya. Sudah ya, sampai lali nih aku ya. Dari LSM Trap. Saya baru kenal ini. Nama aslinya Miftahul Rahman. Miftahul Rahman. Nama bekennya Mehmet. Oh iya, saya makanya belum tahu ya. Oke, selamat datang Mas Mehmet dari LSM Trap. Berikutnya dari Ornok. apa ini? Advokat ya, Bapak Musni Tamrin SHMH. Business. Beliau berdua sendiri. Pak Mas Mehmet juga sendiri. Saya berempat. Mana? Ada Mas Sunat ini, kemudian ada Mas Iwan di sebelah sana. Terima kasih berempat. Bersama. Juga dari Sekwan, dari pendamping, dari ada media, ada wartawan, dan semua yang hadir, semuanya yang hadir ya Allah, semoga semuanya yang hadir dipakai selamat sehat berkah dan mulia. Alhamdulillahirobbilalamin, atas ridho Allah kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin, sehingga bisa menghadiri walaupun ngapunten al-dadaun, tapi jenengan ternyata luar biasa hadir. Selamat datang di kantor DPRD Kabupaten Jember yang paling atas, jenengan sing linu-linu muga-muga waras. Amin. Semangat. Iya, namanya Pak Dokter terus memberi semangat saya ini. Jadi kepada semuanya harus semangat kan ngonten nggih. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Semoga kedatangan kita dalam rangka memecahkan sebuah mencari solusi, memecahkan sebuah masalah yang semuanya tanpa ada masalah kita nggak akan punya semangat. Karena kehadiran panjenengan ini kalau nggak seperti ini nggak hadir, betul. Tapi jangan dijadikan masalah itu sebuah beban. Tapi masalah itu adalah lika-liku hidup yang menjadikan sebuah seni hidup. Karena hidup tanpa ada masalah tidak akan ada seninya. Kan begitu. Tinggal menguji ukuran kita itu mampu atau tidak menghadapi masalah. Karena semua hidup itu sawang sinawang, betul? Alhamdulillah, semoga pertemuan ini yang jelas hari ini kita punya agenda terkait dengan konfirmasi ya, terkait tagihan klaim pasien BPJS kesehatan terhadap rumah sakit di Jember bersama Dinkes dan BPJS. Terkait verifikasi pasca klaim dan pengawasan kami dan pengawasan dari penjenengan juga, kendali mutu seperti apa sudah dilaksanakan dengan baik. Tentunya beberapa semua corong akan menilai kita semuanya, karena jangan termasuk apa tokoh yang diandalkan Kabupaten Jember sejumlah 14 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Ini menjadi andalan utama Kabupaten Jember yang Gus Bupati sudah menyampaikan ketika cukup bawa KTP maka pengobatan gratis. Hari ini Kula Panjenengan diundang untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Kabupaten Jember agar masalah tiada lagi. Yang jelas masalah kita munculkan tapi dalam rangka untuk mencari solusi. Semua tidak jadikan masalah tapi kita jadikan sebuah seni hidup, sehingga ini tidak jadi beban kita. Tapi hari ini kami datang bersama semuanya ini minta kejelasan agar apa yang kita lihat, yang kita resapi, yang kita pikirkan, masyarakat Jember tidak akan keberatan, masyarakat Jember tidak akan merasa keluh kesah, masyarakat Jember tidak ada yang kecewa,
sehingga semua berjalan dengan normalitas, karena panjenengan sebuah lembaga, sebuah wadah, sebuah aspirasi yang ingin didengarkan oleh masyarakat Jember, yang Bupati sudah merealisasikannya, sudah bekerja sama bermitra dengan panjenengan semua, karena panjenengan pasiennya yang jelas otomatis warga Kabupaten Jember. Kalau itu datang dari luar, berarti jenengan itu merupakan istimewa. Kalau jenengan didatangi dari pasien di luar Jember, berarti panjenengan rumah sakit yang istimewa. Tapi tak lepas semuanya dari pelayanannya bagaimana. Yang terjadi kemarin ada klaim-klaim dan BPJS Kesehatan bagaimana. Hari ini kami ingin penjelasan dari panjenengan semuanya, didengarkan oleh teman-teman kita semuanya, agar kita ada keterbukaan, tidak ada yang namanya klaim-klaim yang sifatnya tidak diakui oleh masyarakat, karena masyarakat menginginkan agar masyarakat bisa di pelayanan ini baik, bisa dilayani dengan baik, bisa dimotivasi dengan baik, karena dokter itu cukup pegang dengan hati yang senyum, dengan hati yang adem, pasien tidak jadi berobat karena sudah sembuh. Dengan adanya BPJS ada keluhan, bahkan cek itu orang dino telung dino diukon balik padahal belum sembuh. Tidak apa-apa, ini keluh kesah terkait BPJS, klaim kesehatan, monggo bisa kita bahas. Bagaimanapun juga hari ini kita menyelesaikan sebuah masalah, bahwa rumah sakit di Jember tidak akan ada masalah, tapi pelayanan yang luar biasa. Semoga tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal mari kita dengarkan bersama gambaran secara umum Bapak Ibu dari BPJS dan dari Dinas Kesehatan yang tentunya adalah mitra kita selaku Komisi D. Kami menginginkan hari ini silaturahim ini benar-benar membawa berkah, maka silaturahim ini menjadi persaudaraan kita. Bukan silaturahmi, kalau silaturahmi itu sak Mbah Nabi Adam, tapi kalau silaturahim ini sak kandung. Karena sak kandung, maka kami menginginkan tidak ada tedeng aling-aling. Artinya apa? Yang namanya sak kandung itu kita saling menutupi, kita saling terbuka. Bagaimanapun juga masyarakat kepingin dilayani dengan baik dan sejahtera. Untuk itu, monggo gambaran secara umum bisa disampaikan dari Dinas Kesehatan dulu, baru berikutnya dari BPJS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Kepala BPJS Cabang Jember. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Direktur atau yang mewakili di 14 rumah sakit yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian rekan-rekan dari Dinas Kesehatan dan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf dari Pak Kadis. Hari ini beliau ada dinas keluar kota sehingga mewakilkan kepada kami. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasannya Bupati sudah meluncurkan UHC di Kabupaten Jember, yang artinya seluruh masyarakat Kabupaten Jember harus tercover biayanya. Seluruh masyarakat yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa dibebani dengan biaya. Prinsipnya begitu. Kemudian kalau ada hal-hal di luar tanggungan BPJS, maka hal itu harus dibijaksanai di internal. Apakah hal itu akan menjadi biaya akan tertanggung kepada siapa? Sebenarnya Bupati, Ibu Bupati dalam hal ini ingin menanggung seluruh pembiayaan UHC itu. Namun karena keterbatasan anggaran, sehingga kami hanya memberikan penganggaran sebesar hampir 400 miliar setahun itu untuk menanggung masyarakat yang masuk dalam kategori PDID. Jadi yang preminya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya UHC ini tentu ada beberapa kendala, termasuk di dalamnya terjadinya potensi fraud untuk beberapa rumah sakit. Dan ini tidak menutup kemungkinan
juga terjadi hampir mungkin kami tidak mengatakan bahwa itu fraud itu terjadi di semua rumah sakit, tetapi ini adalah kasus fraud ini pada prinsipnya Dinas Kesehatan ini adalah sebagai pembina rumah sakit, pembina dan pengawas rumah sakit, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kami dalam rangka pencegahan fraud ini. Nah, fraud ini tentu akan mengganggu di dalam beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada kita terkait dengan pelayanan ini. Hari ini kami berterima kasih kepada DPRD yang sudah menginisiasi pertemuan kita pada hari ini, sehingga pada hari ini kita hanya akan mensosialisasikan, begitu ya Bu Horis ya, kita akan mensosialisasikan supaya potensi untuk terjadinya fraud ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pesan dari Pak Kadis, bahwasannya di sini adalah DPR ini adalah lembaga pengawas bagi kita. Kemudian Dinas Kesehatan ini berfungsi sebagai regulator kesehatan di Kabupaten Jember. Kemudian BPJS adalah penyelenggara jaminan kesehatannya, dan Bapak Ibu sekalian, Direktur Rumah Sakit, seluruh rumah sakit adalah pemberi layanan. Nah, Pak Kadis berharap semuanya terus bersinergi untuk memperkuat sistem fraud ini, untuk supaya sistem fraud ini supaya mencegah, supaya tidak terjadi fraud lagi di kemudian hari. Nah, kemarin fraud ini kita sudah selesai sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sudah mengacu kepada Permen nomor 6/2019 tentang pelaksanaan JKN. Jadi seluruh langkah-langkah sudah kita lakukan, baik dari BPJS maupun dari Dinas Kesehatan. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan lembaga pengawas kita, dalam hal ini DPR, dan semuanya sudah clear, sudah dilakukan langkah-langkah, semuanya sudah sesuai ya Bu ya. Kemarin kita sudah selesai yang kemarin gitu ya Bu Yesi ya, karena sesuai dengan Permen 6/2019 itu semua langkah-langkah sudah kita lakukan. Nah, hari ini ke depannya untuk mengantisipasi terjadinya hal yang senada, maka pada hari ini DPR menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks ini, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk yang pertama memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua, mendorong implementasi sistem anti-fraud secara menyeluruh sesuai dengan Permenkes 16/2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang ketiga, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM kesehatan agar memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pelayanan program JKN ini. Selanjutnya, menjalin koordinasi yang erat antara BPJS Kesehatan kemudian dengan rumah sakit untuk memastikan bahwa potensi terjadinya fraud dapat dideteksi sedini mungkin. Nah, kami juga berharap dukungan DPRD dalam hal ini untuk mengawal kebijakan dan pendekatan yang konstruktif dan kolaboratif dengan kami, dan ini sudah dilakukan. Terima kasih banyak DPR. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih atas inisiasi ini kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Kepada DPR sekali lagi terima kasih atas inisiasinya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi D beserta anggota, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Ibu Sekdim, dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan rumah sakit dan hadirin sekalian. Baik Bu Ketua, sesuai dengan agenda undangan pada kesempatan hari ini gitu ya,
kami akan sampaikan bahwa dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional ini, BPJS bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Nah, untuk di Kabupaten Jember ini kita sudah bekerja sama insya Allah dengan semua rumah sakit, gitu ya Bu, 14 rumah sakit dan hadir pada saat ini, yang mana untuk kerjasama itu kita berikatan dalam perjanjian kerjasama ataupun PKS gitu ya. Jadi PKS ini kita review, kita perbaharui setiap tahun. Nah, berkaitan dengan agenda hari ini, Bu Ketua, bahwa untuk penanganan indikasi kecurangan yang ditemui pada beberapa rumah sakit, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan, penanganan kecurangan serta pemberian sanksi. Nah, jadi di sana sudah ada tata kelola bagaimana mulai dari pencegahan, deteksi, penanganan, dan pemberian sanksi. Nah, yang terlibat di dalam itu untuk mengembangkan budaya anti kecurangan ini, tentunya kalau di tingkat kabupaten, pihak yang terlibat adalah Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan juga asosiasi. Nah, ini sudah dibentuk tim pencegah kecurangan yang leadnya ada di Dinas Kesehatan untuk tahun 2025 ini, Bu. Dan kami sendiri di BPJS Kesehatan, kita ada namanya tim anti kecurangan atau AK. Dan di rumah sakit juga membentuk tim anti kecurangan. Jadi artinya ekosistem dari budaya anti kecurangan ini kita bangun bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini saya melaporkan bahwa untuk penanganan indikasi kecurangan ini sudah kita lakukan mulai dari tahap deteksi, penanganan, dan pemberian sanksi. Dan untuk sanksi ini juga ada area tertentu di mana sanksi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan juga Dinas Kesehatan, dan kita sudah menjalankan itu. Untuk pemberian sanksi di BPJS Kesehatan dalam hal ini ada dalam bentuk surat peringatan, dan itu sudah kita layangkan, dan juga dalam bentuk kesepakatan pengembalian kerugian. Jadi artinya alhamdulillah untuk penanganan ini sudah selesai Bapak Ibu, dan kita menyelesaikannya secara kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit. Dan dalam penanganan ini juga kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan juga memberikan sanksi administrasi yang sudah juga dilayangkan kepada rumah sakit. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yesi, Bu Ketut dari Dinas Kesehatan BPJS. Kami berharap karena ini undangan ada 14, maka kami berharap untuk semua menyampaikan terkait dengan acara hari ini. Satu minimal ya maksimal 7 menit ya, maksimal 7 menit yang poin, dan ditambah nanti untuk dari perwakilan masyarakat untuk juga menyampaikan aspirasinya terkait program acara hari ini. Monggo dimulai dari Filgiri dari setelah Bu siapa? Bu Ketut, monggo. Siloam dulu, monggo langsung menurut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Ketua Komisi D, Bapak Ibu pimpinan BPJS, Dinkes, dan Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit sekalian. Perkenalkan, saya Prima Pradipta, saya Kepala Divisi
acara ini tadi. Bukan di tempatnya sidang itu. Jadi pada intinya kami selalu menjunjung tinggi ada tanda ke atas. integritas, kejujuran, dan standar pelayanan kami. Baru ada tanda. Karena mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui Siloam memiliki 41 cabang di seluruh Indonesia, dan itu semua terstandarisasi. Semua pelayanannya adalah sama. Nah, kami juga mengapresiasi segala bentuk langkah dari kerjasama dengan BPJS, Dinkes, dan dari teman-teman atau rekan-rekan rumah sakit yang lain. Jadi tentunya terima kasih kami sudah diundang untuk hadir mendengarkan pendapat juga dari rumah sakit yang lain, dan tentunya apapun yang dihasilkan di sini akan saya sampaikan dan saya eskalasikan kepada direktur serta jajaran manajemen bahkan hingga head office kami di Jakarta. Mungkin akhir kata, Siloam pasti akan berkomitmen terus untuk memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat Jember pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, demikian Ibu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Masih 2 menit. Masih Pak, sampaikan. Ini masyarakat ingin mendengarkan gitu. Kalau sedikit terlalu maksimal 7 menit, masa 2 menit selesai. Lanjut. Baik, 2 menit ya. Baik. Jadi mungkin yang lain. Permasalahan yang terjadi sekarang, bukan perkenalan ini ya. Oh, baik. Pastinya kami akan selalu berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan kami, memperbaiki koordinasi kami dengan BPJS, memperbaiki koordinasi kami dengan Dinkes, maupun semua stakeholder yang memang terlibat secara langsung seperti itu. Nah, terkait dengan isi ini sepertinya juga mungkin direktur yang lebih berwenang untuk menyampaikannya, Bu ya, secara detailnya, karena memang kalau in detail saya kurang memahami titik baliknya, itu sih lebih seperti itu. Dan yang saya tahu juga segala sesuatunya sudah diselesaikan, kewajiban sudah diselesaikan oleh manajemen dengan BPJS dan dengan Dinkes seperti yang disampaikan sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan prolog saja, karena ini namanya diskusi, sehingga bukan singkat padat, tapi isinya yang agak berbobot. Nah, itu satu. Yang kedua, kami mohon salam ke direktur, kalau ada undangan dari DPR jangan diwakilkan. Karena kami berharap semuanya itu kalau diwakilkan, namanya wakil itu kan ban serep. Kadang ditanya tidak tahu alias Joko Sembung kan begitu. Jadi mohon maaf, besok-besok kalau diundang jangan mewakilkan, kalau kecuali memang sangat darurat, memang misalkan sakit nggak bisa. Tapi kadang-kadang ini sakit kadang bisa dibuat, nanti berikutnya sembuh kan begitu. Maaf karena ini realita. Ketika ada acara sakit, nanti acara apa saja yang sekiranya itu bermanfaat, dia datang. Ini tolong ini peringatan bagi semuanya. Monggo bisa dilanjutkan dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi D beserta jajaran, yang kami hormati Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di wilayah Kabupaten Jember dan seluruh peserta rapat yang hadir pada hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon izin menyampaikan bahwa permasalahan yang ada seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Cabang,
BPJS Kesehatan Kabupaten Jember, terima kasih sudah terselesaikan berkat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan juga Bapak Ibu di Komisi D. Bapak Ibu yang kami hormati, Rumah Sakit Daerah Balung merupakan mitra dari BPJS Kesehatan. Dan setiap tahun kami selalu memperbaharui perjanjian kerjasama untuk pelayanan BPJS bagi masyarakat di Kabupaten Jember. Dan sebelum kami melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, kami selalu dilalui dengan tahapan re-credentialing. Sehingga dengan proses re-credentialing itu merupakan suatu proses evaluasi terhadap vaskes, apakah vaskes tersebut layak untuk memberikan layanan untuk pasien-pasien dengan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Yang kedua yang dapat kami haturkan Bapak Ibu, selama kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, komunikasi kami dengan BPJS Kesehatan berjalan lancar dan tidak ada permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, termasuk dalam pengajuan klaim kami juga lancar pembayaran yang dilakukan oleh BPJS. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami haturkan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan kita dapat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jember khususnya dan seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Daerah Balung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Ketua DPRD Komisi D Kabupaten Jember, Bu Polis, Ibu Sekretaris, Bu Inti, Mas Mufid, Mas Gofir, Pak Intan, dan Mas Arto, Ibu Sidis, Kepala BPJS, LSM, Advokat, para media dan wartawan yang saya hormati. Demikian para sejawat, pimpinan rumah sakit dari seluruh Kabupaten Jember yang saya muliakan. Saya kurang memahami isi daripada rapat pada hari ini karena saya tidak mengerti latar belakang daripada rapat ini. Jadi saya hanya bicara secara umum aja, mohon izin. Pertama, kalau tadi pembahasannya adalah tentang fraud, kami di Rumah Sakit Subandi sudah membentuk tim pencegahan fraud dan itu sudah kami sosialisasikan. Pelayanan ditulis apa yang dikerjakan dan apa yang dikerjakan itu yang ditulis. Kemudian selanjutnya kami memiliki tim coder yang akan melakukan verifikasi coding yang ada. Cuma jumlah coder di rumah sakit kami masih kurang. Kami membutuhkan 15, tapi pada saat ini hanya ada 3. Jadi ada diskrepensi, kesenjangan kemampuan untuk melakukan verifikasi pekerjaan terhadap. Yang berikutnya baru dilakukan tanda tangan oleh direktur untuk mendapatkan klaim. Klaim yang didapatkan oleh Rumah Sakit Subandi itu 70-80% daripada klaim yang kami ajukan. Hasil riset kami pada bulan Agustus September tahun ini menggambarkan bahwa nilai klaim yang diberikan oleh BPJS lebih rendah daripada unit cost yang kami keluarkan. Ini menjadi beban kami di rumah sakit. Ditambah lagi dengan intervensi daripada BPJS yang melakukan pembatasan terhadap 144 kasus di IGD. Kami tidak mempunyai power untuk menolak masyarakat untuk berobat. Jadi bebannya kembali kepada rumah sakit. Saya melihat BPJS melakukan intervensi ke rumah sakit dalam hal melakukan pelayanan. Bagi saya, dari Sekdis, Dinas Kesehatan sudah menjelaskan posisi kita masing-masing. Tapi dengan melakukan intervensi 144 kasus yang dibatasi di IGD, saya merasa beliau melakukan intervensi.
sehingga kami rumah sakit harus melakukan subsidi kepada kelompok masyarakat yang kebetulan ditolak. Meskipun UHC, kalau BPJS menolak maka kami tidak bisa melakukan klaim, sehingga ini juga melakukan. Demikian juga pada kasus-kasus yang lain, kami mendapatkan hambatan-hambatan yang perlu kami sampaikan. Kasus hemodialisa, kasus cath lab, kasus onkologi, kasus-kasus ini memang betul klaimnya adalah tinggi. Jadi ada kesan dalam persepsi saya, BPJS kalau ada klaim yang tinggi, berusaha untuk menurunkan dari klaim itu. Padahal kami membutuhkan itu agar kualitas pelayanannya adalah bermutu. Kalau pembayarannya itu rendah, risikonya kami akan melakukan under standar penanganannya. Dampaknya apa? Mutu pelayanan akan menjadi lebih rendah. Kesembuhan akan menjadi lebih rendah. Apa akibatnya? Masyarakat akan mengeluh, Bapak dan Ibu. Yang paling terakhir adalah yang kami takutkan kalau masyarakat makin maju adalah tuntutan hukum daripada masyarakat, karena kami tidak bisa melaksanakan penanganan berbasis SOP di rumah sakit. Sekarang berkembang lagi tentang KRIS yang menuntut kualitas rumah sakit, environment-nya akan menjadi lebih baik. Berarti kami mengeluarkan dana lagi untuk membangun KRIS di rumah sakit. Berkuranglah jumlah tempat tidur. Dampaknya IGD Rumah Sakit Subandi berjubel-jubel numpuk di IGD. 20 pasien, 30 pasien, 37 pasien yang tidak bisa masuk ke dalam. Ini juga menjadi beban kami, yang sedikit kami mempunyai persepsi teman-teman BPJS agak menekan ke rumah sakit. Saya berharap kita sama-sama sejajar bahwa kita ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Jember, mampu memberikan ketahanan kesehatan kepada masyarakat Jember khususnya dan Jawa Timur bagian timur umumnya. Mungkin ini yang bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Pada prinsipnya kami adalah bermaksud supaya terutama masalah fraud. Masalah fraud ini kalau dibebankan kesalahan kepada dokter, saya sedikit ingin bicara bahwa dalam masa pendidikan kita, diagnostik yang kita dapat dalam masa pendidikan itu sering tidak sama dengan ICD-9 dan ICD-10. Diagnostik dan treatmentnya itu adalah tidak sama. Sehingga teman-teman dokter itu menulis diagnosis, menulis tindakan yang tidak equal dengan kemauan daripada BPJS. Ini pun juga harus dipertimbangkan untuk sebelum menghakimi, sebelum apa ya istilahnya? Menjustifikasi teman-teman kami. Mohon dipahami karena proses pendidikan di kedokteran itu adalah berbasis pada ingin menyembuhkan semaksimal. Sementara BPJS saya berasumsi ingin meminimalkan biayanya. Jadi ada gap di sini ini harus yang kita bicarakan secara baik-baik. Fair kita sampaikan bahwa BPJS sangat memberikan keuntungan pada rumah sakit. Makin banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang tidak membingungkan rumah sakit. Karena ada jaminan bayaran. Meskipun dalam penelitian saya tetap lebih rendah dibandingkan unit cost yang kita keluarkan. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan untuk menyalahkan kepada dokter hendaknya dipikirkan 360 derajat analisanya. Minimal double track analysis, jangan single track analysis yang menyudutkan teman sejawat. Teman sejawat ini sekolahnya itu sangat berdarah-darah. Kalau boleh menangis, yang keluar adalah darah daripada para spesialis. Jadi mohon dipikirkan untuk memberikan sanksi kepada saudara-saudara kami. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Mohon dipahami, saya agak sedikit dengan nada tinggi, tapi maksudnya bukanlah menyampaikan sesuatu dengan kasar, tetapi ini adalah untuk keselamatan dan kemuliaan kita bersama. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hal seperti ini yang kami inginkan.
Karena kita butuh masukan. Selaku DPRD, kami wakil rakyat butuh masukan. Kalau memang di Kabupaten Jember nanti tidak bisa menyelesaikan, maka kami akan ke tingkat atas untuk menyampaikan permasalahan di Kabupaten Jember, karena kisrut paling bawah adalah di kisrut paling masyarakat yang merupakan yang perlu disejahterakan mereka semuanya. Karena BPJS tentunya ini tingkat nasional, otomatis permasalahan tentunya akan kita bawa ke nasional. Kalau memang itu di bawah tidak bisa menyelesaikan begitu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mohon berikutnya sambil memperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Ibu Sekretaris, dan para jajaran dari berbagai fraksi. Yang saya hormati Ketua atau Pimpinan BPJS Kabupaten Jember atau yang mewakili, kemudian pimpinan atau ketua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang mewakili, Bapak Ibu sejawat sekalian, Direktur Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS 14 rumah sakit yang saya hormati. Salam sehat bagi kita semua, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Perkenalkan, saya Mesa Pradi, saya Direktur dari RSGMP Universitas Jember. Kami bersama Wadir Pelayanan datang ke atas undangan dari DPRD Komisi D ini dalam rangka membahas mungkin isu-isu yang memang kami sudah dengar sendiri di berbagai media sosial. Kami kenalkan bahwa kami RSGMP Jember itu bekerja sama-sama BPJS dalam rawatan tindak lanjut untuk gigi. Jadi kami untuk spesialis gigi memberikan pelayanan di RSGMP Jember. RSGMP Jember ini selain memberikan pelayanan juga menjadi pusat pendidikan bagi dokter-dokter gigi di Universitas Jember. Jadi kami mempunyai double gardan, jadi mempunyai dua aturan yang kami pakai, yaitu dari Kemenistekdikti dan juga dari Kemenkes. Untuk masalah isu dari fraud ini memang kita sudah tahu, sudah ada aturannya, sudah ada PMK-nya, bahwa kami sudah menindaklanjuti, kami menggunakan membuat timnya. Malah kami mempunyai dua tim, yaitu karena kami para DPJP di RSGMP Jember ini juga sekaligus dosen di FKG Jember. Jadi kami mempunyai ada tim prod dari universitas, kemudian juga kami ada tim prod sendiri untuk RSGMP. Ini sudah diesakan dan ini alhamdulillah para anggota-anggotanya yang menjadi di tim prod ini sudah kami ikutkan ke dalam berbagai pelatihan atau workshop untuk mereka bisa detail, bisa hati-hati, bisa mengendalikan supaya jangan terjadi fraud ini begitu. Kemudian juga di Universitas Jember kami juga mempunyai tim prod juga untuk tindakan-tindakan selain pelayanan, yaitu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pelayanan yang dilakukan oleh DPJP yang berhubungan dengan pasien koasnya mahasiswa. Jadi kami memang ada double gardan di sana yang mengawasi. Jadi ada dua mata yang mengawasi di sana begitu. Untuk kami sendiri, kami memang selama ini sudah bekerja sama BPJS dan alhamdulillah baru kemarin kami ada recredentialing dan kami sudah mendapatkan masukan-masukan apa yang harus kami waspadai ya di dalam fraud ini begitu. Dan kami insya Allah sampai sekarang kami belum ada laporan yang yang disampaikan oleh BPJS atas klaiman kami. Untuk pasca klaim juga insya Allah kami selalu tidak ada masalah gitu, tidak ada yang mengalami gagal klaim begitu. Kemudian juga ada sedikit masukan yang kami khawatirkan dari BPJS berhubungan dengan kami yang memberikan pelayanan atau bekerjasama dengan BPJS itu, yaitu masalah berbagai aduan di luar fraud, yaitu di mana kadang kami menemukan, mohon maaf ini pada BPJS, kadang-kadang atas aduan yang disampaikan langsung aduan ke
wadul ke Gus, kemudian juga langsung ke BPJS, itu kadang-kadang sampelnya itu cuma satu gitu. Jadi kadang-kadang kami melihat gitu berapa orang yang diwawancara atau berapa orang yang disampling untuk mengobservasi ataupun mensurvei berbagai layanan itu, sampelnya itu kalau menurut kami kadang-kadang tidak akurat atau tidak memenuhi syarat sampel dari jumlah pelayanan. Mohon izin Mbak BPJS, mungkin kalau kami misalnya ada jumlah kunjungan per bulan itu sekian ratus pasien, mungkin sampelnya bisa diambil sekian persennya gitu. Jangan hanya cuma satu terus kami ditegur. Kadang-kadang kami juga ditegur, saya menandatangani surat perjanjian lagi, surat komitmen begitu atas aduan itu begitu, padahal itu aduan seseorang yang mana itu adalah di kesalahan bukan di pihak kami, dari pihak pasien itu sendiri, karena dia tidak membaca aturan. Sudah jadwal, udah kita jadwalkan tapi tidak datang pada jadwal yang sama, dan jadwal datang di jadwal berikutnya, tetapi oleh karena itu kan tidak bisa kita layani gitu, karena kita sudah ada antrian online di hari itu begitu. Nah itu yang kadang-kadang dia langsung si pasien ini ngadu begitu ya. Nah itu hal seperti itu mudah-mudahan memang kadang-kadang BPJS klarifikasi, alhamdulillah klarifikasi begitu. Tetapi atas surat yang datang ke kita bahwa ada kejadian di RSKP Rasbar begini, kasus ini, itu udah buat jantung agak berdebar-debar juga begitu. Tapi begitu kita lihat nih sampelnya berapa ya, cuma 1 atau 2 begitu. Jadi memang kita harapkan tidak ada zero aduan, harusnya ya pelayanan itu harusnya memang zero begitu. Tetapi untuk yang sifatnya sampling, mudah-mudahan kami harapkan sampelnya itu diambil dengan jumlah yang memenuhi sebuah peraturan dalam ilmu statistik. Mungkin itu aja yang dari kami. Untuk selanjutnya kami komitmen, Bu Ketua Komisi, kami komitmen kami akan melayani masyarakat Jember sesuai dengan tugas dan wewenang kami di bidang kesehatan gigi dan mulut begitu. Jadi insya Allah kita akan bergandengan tangan dengan BPJS, dengan Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu, kami juga selalu dimonitoring oleh Dinas Kesehatan, masukan-masukan dan segalanya dari Dinas Kesehatan itu kita ikuti dengan baik, karena memang kalau itu udah rulesnya, udah aturannya, ya kami sepakat untuk itu begitu. Tetapi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, dan ya kita tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Kadang-kadang DPJP juga tidak ada kehilafannya. Ya tentu silakan kami ditegur, dan kami juga akan menegur para DPJP kalau itu memang sudah melenceng dari aturannya. Itu aja yang dari kami. Harapannya kita bisa bekerja sama terus dengan BPJS, dengan Dinas Kesehatan, dengan para LSM, kemudian dan semua stratifikasi di masyarakat, Komisi D. Terima kasih, salam kenal juga. Baru pertama Ibu saya masuk ruangan ini, sempat dingin juga dari tangan saya Bu, ini ada apa ya begitu. Tapi alhamdulillah ternyata baik banget, semangat dan guyup gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi yang lainnya. Waalaikumsalam, terima kasih. Luar biasa gigi dan mulut ini ya. Sangat menjaga betul ya. Gigi dan mulut itu sangat menentukan. Sak nuplik ini loh, ketika ngomong itu jadi sakitnya luar biasa. Semua satu pasar habis hanya gara-gara sak nuplik ini ya. Semoga berkah. Amin. Lanjut dari lebih sakit hati daripada sakit ya betul. Kalau ada orang jenguk malah bukan menyakitkan, Bukan menyenangkan tapi menyakitkan. Baik, lanjut. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perkenalkan, kami Fathul Lima Levinsi, Direktur Rumah Sakit Citra Usada Jember. Ibu, mohon izin untuk pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Ibu Ketua Komisi, dan seluruh jajaran Komisi DPRD Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Ibu Ketua dan staf, kemudian BPJS Cabang Jember, beserta staf, seluruh senior kami, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Jember, dan tamu undangan perwakilan dari LSM, dari pengacara dan masyarakat secara umum. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas undangan yang sampai pada kami. Seperti beberapa sejawat sebelumnya, memang di awal kami agak bingung diundang karena apa, tapi karena judulnya klaim, awalnya kami berpikir akan dibantu dipercepat untuk klaim pendingnya ini Bu, karena klaimnya ini biasanya yang lolos itu sekitar 85-90%.
Cuma memang kami menyadari ada klaim-klaim yang pending itu memang karena mungkin administrasi kami kurang lengkap, ada tulisan pengantar yang belum lengkap, meskipun sekarang sudah IAM semua, tapi masih ada beberapa yang manual. Mungkin itu harapan kami tadi diundang untuk itu, tapi ya tidak apa-apa, ini karena secara keseluruhan kami juga ingin merespon seperti beberapa direktur sebelumnya. Ada monitoring dan evaluasi memang dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kabupaten Jember, namanya itu sibling Ibu. Perwakilan dari BPJS Kesehatan datang langsung melihat kepada pasien-pasien di rawat jalan ataupun rawat inap, menanyakan. Tadi sempat disinggung oleh Prof, jumlah statistik yang diambil berapa. Ya itu kami tidak mempermasalahkan karena memang sebenarnya harus zero, tapi balik lagi rasa penasaran masyarakat itu sangat tinggi sekali. Jadi ketika ada yang tidak serap dengan ekspektasi, karena semua pasien yang datang adalah orang yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, jadi bukan orang mau belanja. Jadi harapannya semuanya harus dilayani dengan maksimal. Nah itu selalu kita berdiskusi dengan teman-teman dinas kesehatan, BPJS, masukan apa dari pasien-pasien melalui baik itu dari Google rating, baik dari kesan aplikasinya BPJS itu kita tanggapi. Cuma memang ketika dapat bintang 1 itu kayak aplikasi Gojek, itu langsung deg-degan Bu. Duh, ini ada keluhan apa ini udah bintang 1, langsung kita evaluasi. Nah yang menjadi titik berat kami sebenarnya adalah seperti dari disampaikan oleh Ibu Ketua, harus ada jembatan antara yang ada di wilayah Jember khususnya, ini sudah hampir ujung Indonesia gitu ya. Pengambil kebijakan utama adalah di pusat, kebijakan kesehatan langsung di bawah Presiden. Nah ini DPRD sampai ke DPR, kemudian dari kesehatan sampai ke kementerian, kemudian ada organisasi profesi, ada Persi, asosiasi rumah sakit, ada ARSI, dan semua organisasi rumah sakit dari swasta, TNI, polisi itu juga semuanya harapan kami dari wilayah ini bisa menjembatani apa yang terjadi di wilayah, karena kebijakan kesehatan dan juga kementerian itu adalah memotretnya awalnya adalah yang penggede-penggede di sana. Bisa jadi tadi yang disampaikan oleh beberapa direktur, apakah inasi bijisnya itu sesuai tidak dengan yang ada di wilayah. Bisa jadi memang ada margin yang tidak sama, ada gap yang berbeda di tiap wilayah. Ini menjadi tantangan kita untuk bisa mengelola, karena sistemnya BPJS memang gotong royong, harapannya satu mungkin jebol, satu masih bisa ada selisih gitu nih. Tapi ini menjadi dilema kita selama 10 tahun terakhir, dan mudah-mudahan dengan IDRG yang baru Ibu, mudah-mudahan dari DPR Kabupaten Jember juga bisa mengawal ketika kris ini ditetapkan, kemudian rumah sakit berstandar kompetensi bisa dijalankan dengan IDRG, ini bisa menemukan win-win solusi yang nanti rumah sakit berjalan melayani pasien bisa maksimal sesuai standar, beban di BPJS juga tidak membengkak, Kementerian Kesehatan juga bisa memantau bahwa semua rumah sakit berjalan dengan sesuai standar. Memang resiko sekali ketika ada margin yang terlalu tinggi untuk bisa mengimplementasikan PPK, CP ataupun yang lainnya untuk standar yang disampaikan oleh Dr. Nyoman tadi. Jadi besar harapan kami dari wilayah ini bisa menjembatani, karena kalau tidak sampai ke pusat ya ini nanti jadi akan kacau sekali. Kemudian untuk kredensialing memang menjadi isu juga Ibu. Jadi ketika pengecekan untuk perpanjangan kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan organisasi rumah sakit di sini Persi, itu memang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kami sebenarnya tidak ada masalah karena memang itu bagus untuk menjadi monitoring kita juga. Tapi dengan terlalu cepatnya untuk evaluasi kerjasama ini juga menguras tenaga kita, banyak yang harus dipersiapkan. Beberapa kali ada pertemuan baik di level provinsi ataupun nasional, selalu diusulkan kalau kredensial ini bisa diperpanjang waktunya, baik entah 2 atau 3 tahun sekali. Jadi cukuplah dengan monitoring yang sudah berjalan. Jadi kalau kredensial harus dicek ulang lagi, harus menyiapkan lagi semuanya, ini juga menguras waktu dan tenaga juga. Mungkin itu yang bisa dititipkan kami juga untuk menjadi masukan ini. Terkait fraud atau yang lain, insya Allah kami siap berkomitmen, karena juga sesuai aturan BPJS dan Dinas Kesehatan internal sama, insya Allah semua rumah sakit juga sudah punya yang namanya tim fraud, dan alhamdulillah juga dari Dinas Kesehatan beberapa tahun terakhir ini sudah semakin intens terus untuk mengawasi bekerja dengan organisasi profesi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Mohon kami untuk mohon kami untuk bisa diberikan keterangan yang lebih jelas lagi, karena terkait dengan klaim-klaim, terkait dengan kalau tadi sudah ada namanya ada tim
tim pro dan sebagainya. Tentunya ini pasti ada solusinya. Baik, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Ketua Dewan Komisi D dari DPRD Kabupaten Jember beserta jajaran, yang kami hormati Ibu Kepala BPJS Cabang Jember, dari Kepala Dinas Kabupaten Jember, juga dari Bapak Ibu para Direktur Eksekutif Jember. Alhamdulillah, perkenalkan saya Anita Fadilah, Ibu Direktur Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik. Mengenai tadi juga sempat yang disampaikan dengan beberapa sejawat kami juga deg-degan awalnya ini kenapa dipanggil ya kayak gitu, karena juga belum tahu latar belakang ini harus apa yang kami siapkan seperti itu. Mengenai isu terkait dengan anti-fraud tadi, kami dari Rumah Sakit Perkebunan Jember ini juga sudah berkomitmen dengan seluruh entitas rumah sakit bahwa kami berupaya terus untuk melakukan pencegahan anti-fraud dengan implementasi di lapangan. Kami juga salah satunya dengan pembentukan tim anti-fraud, dan tim ada kami juga ada tim dari mutu, dari biaya untuk beberapa yang memang implementasinya sudah dilaksanakan dengan efektif menurut kami, dan memang ada beberapa hal teknis yang kadang-kadang menjadi kendala di lapangan, dinamika lapangannya sebenarnya ya kadang-kadang yaitu tadi muncul beberapa argumen, oh kok ini menolak pasien, oh kok ini ada hambatan komunikasi atau apa ya yang menjadi aduan, kemudian menjadi komplain beberapa pasien atau pelanggan khususnya seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang mungkin ada mispersepsi atau koordinasi di lapangan seperti penerimaan pasien, mungkin seperti itu ya Bu ya, dengan beberapa regulasi yang memang harus kami sampaikan sesuai dengan yang ada, seperti bahwa salah satunya misalnya dengan 144 diagnosis ini tidak diperkenankan untuk istilahnya masuk, misalnya untuk opname ya seperti ini masih bisa dilaksanakan di vaskes primer misalnya ya, seperti salah satunya ya Bu ya. Nah, ini anggapan masyarakat mungkin dari sisi awareness atau pengetahuan atau kesadaran yang memang masih belum semuanya sama ya Bu, seperti itu. Jadi memang tugas kami juga untuk tetap memberikan edukasi ini kepada masyarakat khususnya pelanggan kami seperti itu Bu, bagaimana bisa terdeliver dengan baik ya aturan-aturan regulasi yang sudah kita buat bersama dengan beberapa stakeholder, salah satunya dari BPJS. Nah, ini bisa terdeliver dengan baik. Itu mungkin ada beberapa singgungan yang mungkin yaitu tadi bisa memetik masalah ya Bu ya, seperti itu. Namun terkait dengan komitmen anti fraud, insya Allah kami entitas dari Rumah Sakit Jember Klinik, insya Allah seluruhnya dari hulu sampai hilir kami sudah berkomitmen, dan juga kami berkolaborasi, bersinergi untuk dengan beberapa masalah aduan seperti ini dengan teman-teman dari BPJS maupun Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Mungkin dari kami sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Anita. Berikutnya dari Bu Aida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Jember, beserta jajaran, kemudian dari BPJS Kesehatan, dari Dinas Kabupaten Jember, dari rekan-rekan para direktur, dari 14 rumah sakit di Kabupaten Jember, juga para mitra dari LSM, dari wartawan. Selamat bertemu di kegiatan hearing hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kami mendapat kesempatan untuk ngomong ya hari ini. Jadi kami dari Rumah Sakit Bina Sehat menyikapi kejadian fraud. Jadi dari Rumah Sakit Bina Sehat ini kan yang saya contohkan dari Rumah Sakit Bina Sehat sendiri. Dari kami manajemen resiko di Rumah Sakit Bina Sehat itu adalah kita berprinsip pada 3B ya. Selama itu baik tujuannya, selama itu benar hukumnya, selama itu betul caranya, kita akan support tim kita. Jadi insya Allah kami dari Rumah Sakit Bina Sehat selama ini hubungannya baik-baik saja dengan BPJS Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan. Karena kami prinsipnya satu harus baik, apa yang kami lakukan ini untuk kebaikan bersama. Kemudian kami juga harus gak hanya baik, tapi kita harus betul caranya, gitu kan. Harus benar hukumnya. Jadi kami mengikuti setiap regulasi apa saja dari BPJS Kesehatan karena itu adalah mitra kami ikuti. Nah yang terakhir kita memang maunya
menyampaikan unek-unek di sini ada BPJS juga. Kita kemarin harus terpaksa mengembalikan klaim ke BPJS yang dievaluasi selama 1 tahun. Itu kenapa? Tapi saya nggak apa-apa, saya bilang sama tim saya bahwa BPJS itu punya standar dan is okay, kita harus mengikuti standarnya. Jadi kami itu kemarin pengembalian berapa ratus juta untuk 1.500 lebih pasien yang datang ke IGD tidak dalam kondisi gawat. Gitu. Jadi kami harus mengembalikan karena kalau kami bilang kalau seperti ini kan sebenarnya yang dirugikan siapa? Tetap rumah sakit, karena kalau kami pasien yang nomor 1, jadi kondisi pasien datang kami tidak bisa menolak, entahkah itu gawat, entah darurat, entah apa, harus kita layani, nggak boleh ditolak. Bapak nggak gawat, Bapak pulang. Itu tidak seperti itu di rumah sakit kami, jadi kami tetap layani. Nah, kalau sudah kriterianya harus triasenya warnanya merah ya Bu, kuning merah baru di ACC gitu ya. Lah kalau hijau lah, kadang kegawatan masing-masing orang itu berbeda ya. Misalnya seorang ibu yang mungkin itu anaknya anak tunggal satu-satunya 10 tahun baru punya anak, ketika panas sedikit aja udah bingung kan ya, dibawa ke IGD dia merasa gawat karena itu anaknya satu-satunya anak mahal gitu kan ya. Nah, kalau kriteria kegawatan kan ada itu harus begini, nah itu tidak memenuhi. Sehingga kami terpaksa mengembalikan dan is okay. Berarti kalau di IGD harus gimana Bu? Hampir mati. Jadi kondisi kegawatan itu contoh. Jadi kami nggak apa-apa, itu kan mereka punya kriteria ya Bu, jadi kami mengikuti dan terpaksa kami mengembalikan. Dan buat kami tidak apa-apa, saya mau ngomong loh Pak, pasiennya lo datang sendiri Pak, kan kasihan kalau tidak dilayani seperti itu. Nah, karena di rumah sakit kami berprinsip pada pasien yang nomor 1, kita berusaha mengupayakan supaya pasien itu terlayani di rumah sakit dengan sehat. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Jember, GUSE sudah ada program UHC ya Bu ya. Jadi pasien bisa terlayani dengan baik Bu, dan responnya sangat cepat ketika pasien itu butuh pembiayaan langsung dibiayai itu Bu oleh pemerintah daerah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan yang terkait dengan fraud. Insya Allah rumah sakit Bina Sehat sudah berusaha menjalankan sesuai dengan ketentuan aturan. Dan kami kalau saya ngomong sama dokter-dokter saya, dok, kita itu satu, melayani pasien harus berdasarkan kasusnya pasien. Jadi kita kembali ke pasien. Pasien butuh apa? Ya, hari rawat mau berapa panjang? Ya tetap kita layani. Ya harus selesai pasien itu sampai pulang dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau dari kami berprinsipnya yang penting pasien nomor 1 ya Bu Heti. Nanti klaim bonusnya berkurang enggak apa-apa Bu Heti. Kalau harus terpaksa ada pengembalian dan lain-lain, is okay, tidak apa-apa, karena kami prinsipnya pasien yang nomor 1 Bu, dan harus tetap dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah ini selama dokter kami itu sesuai dengan clinical pathway, PPK gitu kan, jadi kalau kita ada evaluasi dari BPJS, kita duduk bersama, dok ini dari BPJS seperti ini dok, berarti kita harus seperti ini. Yang penting manfaat ke pasien nggak hilang itu. Tapi kita memang harus efektif dan efisien. Jadi kalau ada, oh kalau pelayanan ini cukup dengan pemeriksaan ini, ya sudah kita lakukan satu pemeriksaan itu, tidak perlu pemeriksaan yang lain, seperti itu Bu. Itu supaya efektif dan efisien, tapi tidak menghilangkan manfaat. Nah itu yang biasanya itu Bu Heti. Jadi Bu Heti ini dibenci kayaknya. Saya mengingatkan dokter-dokter, ini klaimnya segini dokter, ini kalau langsung aja pakai CT scan ya dok, nggak usah MRI dulu dok, ini atau bagaimana ya Bu Heti? Biasanya Bu Heti yang ngomong. Jadi kita berusaha efektif dan efisien itu dari sisi pemberi layanannya gitu. Kalau selama bisa ini dok, kita lakukan tindakan ini. Supaya apa? Supaya klaimnya tadi cukup Bu, tapi kami tetap manfaatnya tetap untuk pasiennya, seperti itu. Nah ini perlu saya sampaikan dari teman-teman kami, itu ada keluhan Bu dari pasien. Tadi benar seperti yang disampaikan oleh para direktur sebelumnya, kita kan sekarang ini ada wadul guse ya Bu ya. Jadi kalau sudah ada wadul guse, deg-degan memang Bu, gini kan deg-degan, ini ada apa, kenapa gitu ya. Tapi saya selalu berprinsip tadi, selama kita baik tujuannya, kita benar hukumnya betul caranya nggak apa-apa. Setiap orang itu berhak menyampaikan unek-uneknya, betul ya Bu? Apalagi sekarang sudah ada media sosial, mau apa saja kita mau nutupin, mereka bisa menyampaikan kemana-mana. Tetapi selama itu benar yang kita lakukan, itu mungkin persepsi ya Bu, atau bagaimana, jadi kita bisa menghandling. Nah tadi benar, saya kadang gini, itu kasusnya 1, pasien kita 1000, nilai setitik rusak susu sebelah gara-gara laporan 1, mungkin seperti itu. Jadi kita, tapi nggak apa-apa, it's okay. Kalau kami dari tim kami berusaha berkoordinasi bersama. Jadi perlu diketahui bahwa fraud itu tidak hanya dari pelayanan
pelayanan kesehatan saja Bu, tetapi juga dari pasiennya itu bisa fraud gitu. Misalnya awalnya, oh ya saya pakai umum aja, saya bisa kok bayar gini. Terus setelah itu dia ternyata punya BPJS kan, dia komplain kok saya disuruh bayar, padahal dia sendiri minta umum dari awal, tapi setelah tahu rekeningnya berapa gitu kan, mau jadi pasien BPJS. Seperti itu Bu, itu contoh kasus ya. Tapi sekarang di rumah sakit ini bisa dicontoh juga ya. Di Bina Sehat selalu saya ada grup kami namanya yang komplain. Jadi kalau ada resiko seperti itu disampaikan di manajemen, sehingga kita bisa antisipasi. Sebelum Pak Anak tanya ke kita udah ada jawabannya Bu. Ini begini Pak, karena begini begitu. Jadi kita win-win. Kenapa? Karena kan kita sebenarnya sayang sama pasiennya. Lah yang balelo pasiennya nanti kata kita dilaporkan Bu kan gitu. Jadi kita antisipasinya seperti itu. Karena kami pasien yang nomor satu, kami akan berusaha layani pasien dengan sebaik-baiknya tanpa fraud. Kemudian ada keluhan dari masyarakat. Waktu ya nanti bisa disambung nanti. Satu aja ya. Satu aja ya. Ada pasien-pasien. Saya kira memang dibatasi, dimatikan Bu. Jadi ada pasien-pasien yang mengeluhkan dari segmen BPJS BPID, mereka tidak bisa dirujuk ke rumah sakit swasta dikarenakan harus ke rumah sakit daerah. Alasannya karena BPJS BPID itu dibayarkan oleh pemerintah, sehingga mereka harus dilayani di rumah sakit pemerintah. Nah itu apakah benar ataukah bagaimana? Kan kalau kami kepinginnya ya pasien kita layani dengan sebaik-baiknya, siapapun itu masyarakat Jember, biaya apapun kita siap melayani. Mungkin itu Bu yang terakhir. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih masukannya. Dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa ditarik aja biar agak rendah bisa. Nggak bisa ya? Oh ya sudah. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Jember beserta dengan jajaran Komisi D. Yang saya hormati Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Jember beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili beserta jajaran, dan yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Kabupaten Jember beserta dengan staf beserta dengan tamu undangan yang lain. Perkenalkan, saya Dr. Vicky Maya, saya Direktur Rumah Sakit Sritan DB Jember. Terkait dengan yang kami sampaikan, memberikan gambaran umum saja. Kami sudah bekerja sama dengan BPJS sudah cukup lama, dan Rumah Sakit Sritandi dulunya ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Umum, dan pelayanan kami masih didominasi oleh pelayanan maternal dan neonatal. Dan pasien kami 90% adalah pasien BPJS dan 70% hampir pasien PBI. Terkait fraud, alhamdulillah rumah sakit kami sudah punya SK tim fraud dan tidak ada masalah dengan BPJS Kesehatan. Yang menjadi kendala kami selama ini yaitu yang pertama terkait claim pending. Karena berkali-kali kami sudah coba untuk konfirmasi ulang, tapi tetap saja dikembalikan, dan akhirnya apa yang harapan kami daripada tidak terbayar, jadi kita mana-mana saja sesuai dengan aturan, karena kita komitmen awal sesuai dengan PKS, kita harus patuh dengan aturan dari BPJS. Kemudian yang kedua terkait yang disampaikan Dr. Bunita sama Dr. Anita terkait masyarakat Jember, saya rasa terkait peraturan BPJS masih belum paham, terutama terkait pelayanan gawat darurat. Karena beberapa kali di kami pasien gawat darurat ini masuk dengan diagnosa yang masih bisa ditangani di PPK 1. Tapi karena kita yang pertama harus patuh terhadap peraturan dari BPJS, dan yang kedua kita tidak bisa menolak pasien, akhirnya pasien tetap kita terima. Kemudian yang ketiga terkait audit pasca claim. Menjadi kendala kami karena beberapa kali pelayanan yang dilaksanakan contohnya di tahun 2024
dan baru diaudit di tahun 2025. Itu salah satu menjadi kerugian kami karena kami harus mengembalikan klaim. Sedangkan jasa medis, obat itu kan sudah kita berikan ke pasien dan kepada dokter. Karena ya kembali lagi karena kita sudah patuh dengan peraturan BPJS, ya kemudian kita tanggung sendiri. Jadi harapan kami kalau bisa audit itu jangan terlalu jauh. Jadi terkait pemberian jasa medis dokter itu bisa kita perhitungkan kembali. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan seluruh anggota Komisi D, Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan beserta jajarannya, Ibu Kepala Cabang BPJS beserta jajarannya, Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Jember, Bapak Ibu perwakilan LSM dan kami dari Rumah Sakit Kalisat sekarang timnya sudah full, kami bertiga, kami masih OPW saja. Jadi sebenarnya yang bertanya-tanya bukan hanya saya, yang repot juga bukan hanya saya, banyak tadi. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS atas kerjasama yang selama ini. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan dengan klaim yang bisa di-ACC lebih tinggi lagi. Mengenai fraud, ya rumah sakit kami sudah ada tim fraudnya, jadi semua kasus sudah melalui verifikasi dan kami juga ada tim JKN yang melakukan verifikasi secara berlapis. Pelayanan BPJS di Kalisat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih. Apalagi ada UHC prioritas ini merupakan terobosan yang cukup bagus untuk masyarakat yang memang tidak mampu. Ada beberapa hal yang perlu kami usulkan kepada BPJS apabila dimungkinkan ada personel dari BPJS ya. Kalau selama ini kami punya UHC corner, ya kalau bisa ada BPJS corner ya di UGD, karena permasalahan pasien di rumah sakit itu juga ada beberapa di antaranya berkenaan dengan BPJS. Rumah sakit Kalisat sudah dilakukan judicialing kemarin ya. Ada beberapa penambahan layanan yang akan kami usulkan ya. Dan kemudian kami juga akan segera mewujudkan RIS, walaupun ini nanti akan berakibat berkurangnya jumlah tempat tidur. Lumayan berkurangnya dan itu harus juga segera dikejar, karena kalau tidak ya seperti di rumah sakit Cupandi nanti pasien akan nandon di UGD. Kami berharap untuk urusan klaim ini kalau bisa klaim pending dikurang-kurangi ya pending. Kemudian audit pasca klaim kalau bisa dikurangi juga. Karena kalau pasca klaim ini berat Ibu, mengembalikan waktu berat. Kasus pneumonia, ya kami harus mengembalikan secara bertahap ini, padahal uang sudah dikeluarkan. Ya seperti kita kalau dapat uang dari suami masih keluarkan susah. Kemudian ini satu hal lagi, karena saya adalah seorang klinisi, kami berharap kapan gitu ya dia dipanggil oleh BPJS untuk membicarakan kriteria atau diagnosis ya. Seringkali diagnosis dari BPJS itu kok agak sepihak ya. Mudah-mudahan setelah ini kami bisa dilibatkan, karena pertimbangan klinis dari dokter itu juga penting. Kami sekolah itu kan
sekian lama, ya, salah satu penegakan diagnosis itu adalah pertimbangan klinis kami, ya, dan pemeriksaan seorang dokter itu akan menjadi info keseluruhan diagnosis. Jadi tidak semata-mata diagnosis itu misalnya laboratorium aja, fotoropsen aja. Contohnya pneumonia. Pneumonia itu murni diagnosis klinis. WHO itu diagnosis untuk meningkatkan diagnosis pneumonia adalah klinis. Nah, nanti kalau kebetulan misalnya di rumah sakit kami tidak ada radiolog, ya, maka diagnosis pneumonia tidak bisa kami tegakkan. Tapi alhamdulillah ya kami melihat kondisi seperti ini ya kami segera mencari dokter radiolog. Insya Allah akan segera. Kami harus bekerja-kejaran karena klaimnya turun hampir 50% kalau diagnosis bukan pneumonia. Satu lagi diagnosis pada bayi misalnya asfiksia. Bayi lahir dengan kondisi tidak bernafas itu secara klinis sudah ada akbar skor. Kalau masih dibuktikan dengan blood gas, mohon maaf ya, bayi-bayi ini kecil ini kasihan kalau kami lakukan blood gas. Jadi kalau bisa pertimbangan klinis ini mohon dipercayalah. Masa tidak ada yang percaya sama saya? Saya sekolah di kedokteran dulu berapa dulu ya? Ada yang 5 sampai 7 tahun, spesialis anak 5 tahun, konsultan 3 tahun. Kalau masih dipertanyakan ini kok, ya apa saya belum sekolah? Jadi mungkin kami para dokter bisa dilihatkan lah untuk melakukan yang saya kira dari cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Kalau nggak gini kan nggak tahu ternyata. Sebenarnya saya lebih suka jadi nanti berkeluh kesah semuanya. Terus baru dicari solusinya. Ternyata Jember nggak bisa selesaikan. Ya langsung dengan pusat gitu. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Komisi dalam jajaran anggota Dewan Komisi yang untuk melakukan perawatan kesehatan Kabupaten Jember yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan beserta jajaran Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember yang kami hormati beserta jajaran para direktur rumah sakit yang saat ini hadir beserta staf dan para undangan yang hadir saat ini di ruang rapat. Perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan maaf sekali lagi bahwa Bapak PRT Direktur Rumah Sakit Baru Jember beserta Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan dan juga Kepala Bidang KM dan Litbang saat ini sedang ada di Provinsi Jawa Tengah, ada kegiatan dinas dan nanti malam ada kegiatan panggilan dinas oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sehingga sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir dan kemudian diwakilkan kepada kami berempat dan saya sendiri adalah Kepala Seksi Pelayanan Medik atas nama Dr. Gigi Dadang Aprilan. Mohon izin dulu. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait BPJS adalah memang setiap tahun kita mengadakan kredit salib dan BPJS Kesehatan untuk selanjutnya nanti akan kerjasama. Sesuai dengan arahan pimpinan, kami Rumah Sakit Baru Jember komitmen terhadap visi dari PKS tersebut. Kami selama ini ada komunikasi yang baik, komunikasi yang terjalin dengan lancar dengan BPJS Kesehatan, baik itu terkait pengajuan klaim pending, verifikasi pasca klaim ataupun audit klaim. Selain itu juga terkait mutu seperti ada pasien yang melakukan komplain dan sebagainya, itu kami juga berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan. Jadi pada intinya kami Rumah Sakit Baru tidak ada masalah dan selalu koordinasi dan terjalin baik selama ini. Kemudian terkait layanan pasien BPJS, saat ini Rumah Sakit Baru pasiennya adalah 80% BPJS.
Kalau sudah kondisinya stabil, baru dibolehkan KRS. Itu arahan dari pimpinan kami. Kemudian Rumah Sakit Paru juga berkomitmen dalam mendukung program dari Bapak Bupati, yaitu program HC. Bagaimana kami mendukung? Selama ini, apabila ada pasien-pasien yang datang kepada kami dengan membawa KTP, kami bantu dengan menghubungi PIC sesuai KTP pasien tersebut. Apabila pasien di suatu tinggal di kecamatan tertentu, kami hubungi PIC-nya sesuai dengan SK yang dibentuk oleh Bapak Bupati yang sudah diedarkan kepada kami. Oke, kemudian mohon izin hasil rapat ini nanti akan kami laporkan juga kepada Bapak PLT Direktur beserta jajaran, akan kami sampaikan hasil-hasilnya dan kami akan mengarah lebih lanjut. Untuk saat ini itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rumah Sakit Paru. Berikutnya, monggo Katuran. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Komisi D DPRD Jember beserta jajaran, kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili beserta jajaran, kepada yang terhormat Ibu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember beserta jajaran, dan juga senior-senior saya, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit se-Jember beserta tim yang hari ini diundang pada siang hari yang cerah ini, dan juga perwakilan dari LSM dan tim advokat. Kami sampaikan terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu, izin perkenalan, saya pribadi Marta Nurani Putri, Direktur Rumah Sakit Kaliwates. Kebetulan baru mengelola rumah sakit per 1 November 2025 ini, jadi memang masih junior, sebelumnya di luar Jember, jadi segala hal regulasi yang ada insya Allah siap kami ikuti. Bahwasanya yang sudah berjalan, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Dinas Kesehatan beserta BPJS Kesehatan. Beliau-beliau berdua ini mendampingi kami selalu, Bapak Ibu, dalam setiap langkah kami melayani pasien baik BPJS Kesehatan maupun non BPJS Kesehatan, karena beliau adalah ibu kami, bapak kami, terutama di Dinas Kesehatan, dan juga rutin melakukan bimbingan akreditasi, kalau istilah dari rumah sakit, penilaian kembali hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas mutu layanan yang ada di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya terkait hal fraud, sama seperti senior-senior kami, bahwasanya kami juga sudah membentuk tim fraud dan juga sudah berkolaborasi dengan pihak BPJS Kesehatan dan juga intent aktif berkoordinasi dan sharing hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelayanan untuk masyarakat Jember. Untuk keluh kesah sama seperti senior-senior kami, namun izin kami tambahkan satu lagi, yaitu terkait potensi rujuk balik, Ibu. Jadi kami ada satu hal yang harus kami lakukan untuk pasien-pasien BPJS Kesehatan. Apabila ada pasien dengan diagnosa kronis, kondisinya sudah stabil sesuai dengan regulasi yang ada, untuk dikembalikan kontrol ulang ke vaskes tingkat pertama. Namun ada beberapa vaskes tingkat pertama ataupun apotek rujukan yang saat ini masih ada yang belum lengkap terkait obat yang perlu digunakan oleh pasien tersebut apabila kami lepas ke vaskes tingkat pertama. Jadi mungkin bisa dibantu terkait pemenuhan obat-obatan nantinya yang ada di vaskes tingkat pertama maupun apotek rujukan, Ibu. Dari kami mungkin sekian, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Terima kasih masukannya juga.
sakit itu gede dengan tempat tidur 50 TT. Jadi alhamdulillah selama ini karena TT-nya terbatas sebanyak 50 sehingga cukup penuh dalam melayani pasien-pasien BPJS selama ini. Dan kemudian untuk fraud kita juga sudah ada timnya sendiri dan tim verifikasi dari internal, kita verifikasi setiap kasus. Kemudian selama ini kami sudah bekerja sama dengan BPJS sejak tahun 2020, jadi 5 tahun ini, dan kemarin baru dilakukan rekrutasi bersama dengan Dinas Kesehatan dalam pembinaan mutu rumah sakit. Jadi kalau alhamdulillah lancar selama ini klaim-klaim yang kita ajukan, dan saya mohon hanya satu, mungkin sama dengan direktur yang lain, untuk 144 penyakit yang tidak bisa dilayani di rumah sakit itu mungkin BPJS bisa lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat peserta BPJS. Jadi karena setiap saat itu masih banyak peserta yang belum mengerti tentang apa yang bisa dilakukan di rumah sakit karena kasusnya harus gawat darurat gitu. Sehingga sosialisasinya masih kurang gitu. Oke. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Rumah Sakit Taman Sada Hulu. Monggo dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi D DPRD jajaran, yang saya hormati yang mewakili Kadinkes, yang saya hormati Ibu Yosi Kepala BPJS, yang saya hormati teman-teman pimpinan rumah sakit Kabupaten Jember, dan yang saya hormati pula yang mewakili masyarakat dari teman LSM dan advokat. Saya Bambang Indra dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Dari sekian banyak rumah sakit, pada saat ini yang paling baru adalah Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Jember. Kami baru masuk ke tahun ketiga, sehingga kami memang belum banyak berpengalaman dalam operasional ya. Dan kami terima kasih kami sampaikan pada teman-teman pimpinan rumah sakit yang lain dari BPJS, dari Kadinkes yang telah banyak membantu kami, membina kami ya dalam pengawasan juga. Ada sedikit yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah banyak yang dimasukkan dari teman-teman, dari Subandi, dari Kalisat, dari Balung dan lain-lain. Terutama yang kelihatannya banyak perlu perbaikan adalah yang berhubungan dengan 144 diagnosis tadi. Kami juga banyak mengalami komplain dari masyarakat yang jadi teman-teman di IGD ini seringkali harus bersetegang dengan masyarakat karena pasien datang merasa ini darurat padahal tidak. Dan itu kami mendukung tadi yang usulan supaya di IGD itu ada BPJS Corner atau paling tidak ada komplain antara IGD dengan BPJS, sehingga setiap saat ada komplain dari masyarakat kita sampaikan ke BPJS bisa langsung memberitahukan kepada masyarakat. Yang kedua, kami sebagai rumah sakit baru itu pada saat ini sedang berencana untuk menambah jumlah pelayanan ya, untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Yang itu kami sudah usulkan dan mudah-mudahan untuk tahun depan ini BPJS Kabupaten Jember bisa menambah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk dari Rumah Sakit Umum Jember bisa mendapatkan jatahnya ya. Nah, kami berharap ya, karena memang sangat diperlukan dan banyak kebutuhan itu untuk rehab medik dan hemodialisis. Mudah-mudahan kami bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, yang kami hormati anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, juga yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, yang kami hormati juga Kepala Cabang BPJS Kabupaten Jember beserta staf, yang kami hormati juga para Direktur Rumah Sakit Kabupaten Jember beserta staf, juga undangan rekan-rekan LSM dan advokat serta para hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan limpahan rahmatnya kita semua masih diperkenankan untuk bersilaturahim atas dasar undangan dari Komisi D DPRD Kabupaten Jember. Salawat dan salam juga kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaat beliau baik di dunia terlebih-lebih kelak di hari kiamat. Kita sebagai umatnya semoga kita mendapatkan syafaat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ketua Komisi D, kami menginformasikan ulang untuk karukit kami saat ini dia bisa hadir sehingga mendelegasikan kepada kami karena beliau hari ini juga sedang ada rapat di Mabes Angkatan Darat untuk kelanjutan dengan Sren Angkatan Darat terkait dengan status kita yang sudah BLU. Sehingga kesempatan ini didelegasikan kepada kami, yang kami izin memperkenalkan diri Kapten CKM Tantowi Jawari selaku Kapitian Rumah Sakit Tingkat 3 Balai Usada. Kami sedikit akan memberikan gambaran tentang kondisi rumah sakit kami, yang mana kami memang secara pelayanan kita di bidang kesehatan, secara pertanggungjawaban kita melaporkannya kepada dalam hal ini Kemenkes sebagai kepanjangan tangannya di sini adalah Dinas Kesehatan. Secara garis komando kami juga bertanggung jawab secara operasional kepada Departemen Ketahanan, ulangi Kementerian Pertahanan, ya di sini dalam kepanjangan tangannya juga di dalam Mabes Angkatan Darat. Secara keuangan kami juga bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan karena kita juga status dengan BLU, sehingga operasional kita minimal kita ini memberikan pertanggungjawaban pelayanan kita kepada 3 kementerian dan lembaga tersebut. Ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaan kita sudah program itu ada auditor eksternal kita, baik dari IR Kemenhan, ada IR Mabes TNI, juga ada IR Mabesat, ada IR Pus Kesehatan Angkatan Darat. Nah, ini ditambah lagi nanti juga ada visitasi juga dari Dinkes, dari BPJS. Nah, sehingga kita dalam pelayanan kita berupaya untuk mengikuti semua aturan atau regulasi yang sudah ada, baik dalam hal pelayanan juga termasuk terlebih dalam operasional kita, sebagai dalam hal ini adalah di bawah Kementerian Pertahanan. Sedangkan di tugas pokok kami, memang kita ini adalah tugas pokoknya dalam operasi militer perang itu adalah kita dalam mempertahankan NKRI. Kalau dalam operasional militer selain perang, kita mempunyai perintah dari Panglima TNI untuk mendukung program pemerintah daerah untuk menghadapi atau mengatasi kesulitan yang ada di daerah tersebut. Itu salah satu programnya. Sehingga apa? Termasuk lebih spesifiknya lagi, Bupati Jember membuat program UHC. Ini sudah mulai awal launching beliau, kita langsung sudah membuat spanduk bahwa rumah sakit DKT sudah kita menerima pasien dengan status UHC. Memang seperti yang disampaikan oleh sebagian besar Direktur Rumah Sakit tadi, kita dengan UHC kita tidak ada masalah karena kita juga memang ingin membantu masyarakat Jember dan sekitarnya. Memang sedikit ada kendala di lapangan karena ya kembali lagi tadi dengan dibatasinya 144 diagnosa, sehingga apa? Ada berapa pasien yang mungkin ini saudara kita yang dari kampung yang memang kurang begitu mengadopsi informasi yang ada, data tapi tidak masuk kriteria itu, sehingga
kita jadi dilema. Mau menolak pasien, instruksinya kita semua warga Jember dilarang untuk ditolak. Harus kita layani. Tapi satu sisi, regulasi yang ada selain 144 nggak bisa diklaimkan di BPJS. Nah, sehingga kita sering di lapangan itu, kita lebih bertoleransi, kita layani dulu. Karena mereka memang lebih membutuhkan. Tanda kutip, ya terlepas nanti ini untuk ruginya, kita memang kesampaikan juga sesuai dengan perintah Panglima TNI kepada kita. Sama memang perintahnya dari Bupati, tidak boleh menolak pasien yang masuk ke rumah sakit DKT. Ini yang pertama. Selanjutnya dari proses pelayanan ini juga mungkin sedikit informasi mungkin kepada sebagai kepanjangan dari Bupati, mungkin dalam hal ini Kepala Dinas. Seperti yang disampaikan tadi mungkin dari Direktur Rumah Sakit Bina Sehat. Ini di daerah ada beberapa pasien kami juga yang melaporkan. Jadi mungkin masyarakat ini sudah kadung berobat itu sudah ada cenderung sugesti dengan beberapa dokter. Kebetulan dia ada di rumah sakit kami, saat mau meminta rujukan ini semacam ada kok kesulitan, diarahkannya kepada 3 rumah sakit milik pemerintah. Nah, ini mohon mungkin nanti ini bisa diinformasikan apa benar seperti itu, tapi ini adalah pasiennya sendiri sehingga memang nggak banyak. Cuma ini juga menjadi dinamika kita, jadi kendala. Sedangkan akhirnya sempat 1-2 pasien itu karena sudah cocok dengan dokter si A, akhirnya menggunakan status umum ke rumah sakit kita. Nah, ini mungkin mohon bantuannya Ibu Kadinkes sehingga bisa diinformasikan ke puskesmas wilayah-wilayah. Jika ada masyarakat yang memang ingin meminta rujukan ke rumah sakit tertentu, mohon sekiranya nanti itu jangan ada penyulit atau dihambat seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pelayanan di BPJS juga, mohon izin Ibu Kepala Cabang BPJS. Ini sama juga kurang lebihnya terkait tentang regulasi yang ada di BPJS. Kita beberapa kali mendapatkan regulasi itu, tapi sudah berlakunya nanti berlaku surut. Contohnya misalkan ada audit pasca klaim, sehingga tadi banyak kita beberapa rumah sakit yang ada pengembalian, termasuk dari kita juga, karena berlakunya surut. Sehingga mohon kiranya jika ada regulasi yang keluar dari BPJS, dari pusat atau daerah, sebelum diterapkan itu bisa disosialisasikan terlebih dahulu kepada rumah sakit yang ada di wilayah Jember dan sekitarnya yang di bawah kendalinya cabang BPJS Jember. Termasuk contoh mungkin ini satu tentang readmisi untuk pasien rawat inap ini yang dibatasi kita 30 hari, sedangkan memang namanya pasien ini kronis sehingga nggak sampai 30 hari dia datang lagi dengan keluhan yang sama itu. Ini mungkin menjadi semacam monggo dipertimbangkan ulang apakah readmisi ini akan terus seperti itu, sehingga ini kita jadinya melayani pasien ini serba dilema. Satu sisi tetap kita operasional itu ada kos yang harus dikeluarkan, satu sisi kita akan meragukan tentang klaimnya nanti bagaimana itu, sehingga mohon nanti dipertimbangkan ulang, termasuk tentang adanya fermentasi untuk pasien rawat jalan itu yang 7 hari plus 1 ya. Nah itu kadang pasien ini ya mungkin nanti ini memang kita perlu sosialisasi tentang aturan dari BPJS ini juga memberatkan dari pasien juga untuk fermentasi ini. Itu sekilas yang ada di rumah sakit kami. Untuk tim front, kembali lagi kami berkomitmen untuk semua aturan regulasi yang ada di kita itu sudah kita laksanakan. Tim front ini juga kita sudah SK mulai awal-awal itu sudah kita SK dari Karukit, pembentukan tim front sudah berjalan, dan memang kami sangat open terbuka jika memang ada koreksi ataupun yang sifatnya kita sedikit melenceng atau apa, monggo kita sangat terbuka untuk diingatkan, sehingga sebelum ada eksekusi ataupun nanti semacam
tindakan ataupun yang bisa merugikan rumah sakit, alangkah baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada kami sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada kita. Namanya kita di lapangan memang sering berbenturan dengan regulasi itu, sehingga mohon kiranya ya mungkin pelayanan kita ada yang tidak sesuai dengan regulasinya Dinas Kesehatan ataupun BPJS, monggo kita dengan terbuka menerima saran masukan. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semua pihak rumah sakit sudah menyampaikan aspirasinya terkait klaim BPJS yang hari ini tentunya yang paling urgent adalah nanti dari BPJS ini,